Magna Carta adalah sebuah piagam yang ditandatangani pada 15 Juni 1215 oleh Raja John dari Inggris. Munculnya Magna Carta diawali dengan sebuah pemberontakan di Inggris. Ketika itu, Raja John membuat banyak keputusan yang kontroversial, termasuk memungut pajak dan menjual beberapa kantor gereja untuk mengisi kas kerajaan. Salah satu ketidakadilan HAM yang sangat terlihat pada masa itu ialah Raja John menerapkan konsekuensi bagi orang yang melakukan pelanggaran di mana negara dapat menghukum dan mengambil paksa harta dari para pelaku pelanggar tersebut. Nah, jadi kondisi ini memunculkan pemberontakan pada tahun 1215 dari para bangsawan Inggris untuk melawan penyalahgunaan feodal raja dan hukum. Para bangsawan ini menuntut perubahan sistem pembayaran pajak dan kebijakan pemerintahan lainnya yang dirasa menyengsarakan seluruh rakyat Inggris. Raja John berkuasa di Inggris mulai pada tanggal 6 April 1199 sampai 18 Oktober 1216 Ia menguasai berbagai wilayah sekitar yang sangat potensial, termasuk di dalamnya Normandia, daerah yang bertabrakan dengan Selat Inggris. Sekitar 9 tahun pemerintahannya, Raja John II kemudian mengalami tantangan dalam mempertahankan wilayah Normandia akibat serangan yang dilakukan oleh kerajaan Prancis di bawah pemerintahan Raja Philippe Augustus pada tahun 1212. Penyerangan ini tidak terlalu dianggap serius oleh Raja John. Bahkan ia membiarkan kawasan tersebut diambil oleh pihak Prancis pada tahun 1214. Hal ini memancing kemarahan para bangsawan Inggris yang melihat bahwa Normandia merupakan wilayah yang menguntungkan bagi kerajaan Inggris. Pada tahun 1214, para bangsawan Inggris dan juga Raja John bermaksud untuk mengambil kembali wilayah tersebut. Namun usaha yang mereka lakukan untuk merebut kembali wilayah Normandia dari tangan Prancis ternyata tidak mudah, mengingat banyak biaya perang yang harus dikeluarkan. Kondisi tersebut membuat Raja John mengambil keputusan berani namun cenderung semena-mena, yakni pelaksanaan denda hukuman yang besar dan membebankan biaya ahli waris yang sangat besar untuk para bangsawan serta menaikkan pajak. Hal tersebut membuat masyarakat, termasuk para bangsawan, tidak menyukai Raja John. Raja John semakin terancam ketika dianggap berselisih dengan pemuka agama Katolik. Dahulu di wilayah Eropa, para pemuka agama Katolik dapat ikut mempengaruhi kondisi politik di daerah terkait. Seorang pemimpin yang dikehendaki oleh pihak gereja cenderung lebih disukai oleh masyarakat. Setelah kekalahan militer memalukan lainnya dari Prancis pada tahun 1213, Raja John berusaha mengisi kembali pundi-pundinya dan membangun kembali reputasinya dengan menuntut scutage, yaitu uang yang dibayarkan sebagai pengganti dinas militer dari para baron yang tidak bergabung dengannya di medan perang. Pada saat ini, Stephen Langton yang ditunjuk oleh Paus sebagai Uskup Agung Canterbury atas penolakan awal John mampu menyalurkan kerusuhan baronial dan semakin menekan raja untuk memberikan konsesi. Kesewenangan yang dilakukan oleh Raja John berhadapan dengan setiap elemen masyarakat di atas membuat terjadinya pemberontakan para kaum bangsawan. Pemberontakan ini berbuah manis ditandatanganinya piagam yang kita kenal sebagai piagam Magna Carta oleh Raja John pada tanggal 15 Juni 1215. Magna Carta dibuat pada tahun 1215. Isi dari piagam Magna Carta yaitu pertama, ada raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak mereka. 3. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. 4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti saksi yang sah. 5. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. 6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
7. Kekuasaan raja harus dibatasi. 8. Hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, dan politik serta hukum. Hak individu serta pentingnya pengakuan terhadap hak-hak tersebut menginspirasi negara atau kerajaan lainnya untuk mengikuti jejak yang sama. Raja John meninggal pada tanggal 18 Oktober 1216 ketika Louis dari Prancis kemudian didukung oleh para buron Inggris yang memberontak mencoba untuk menguasai Inggris. Salah satu tindakan pertama dari Dewan Penerus Muda, yaitu Henry III, akan menerbitkan kembali Magna Carta pada tanggal 12 November dengan harapan dapat mengingatkan kembali kepada kesetiaan mereka pada raja yang sah. Pada saat diterbitkan kembali tahun 1225, Magna Carta telah menjadi lebih dari sekedar pernyataan hukum umum. Itu adalah simbol perjuangan melawan penindasan. Kontribusi paling besar Magna Carta atas HAM adalah pengakuan akan adanya hak individu yang harus diutamakan dalam setiap keputusan pemerintah yang diambil. Seiring berjalannya waktu, hak individu semakin bertambah, disesuaikan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masing-masing negara. Misalnya Revolusi Prancis yang melahirkan Deklarasi Prancis pada tahun 1789 untuk menghapus absolutisme dari raja yang berkuasa, diperlukan suatu deklarasi yang memuat aturan-aturan hukum yang jelas berpihak pada masyarakat. Deklarasi Prancis memuat aturan-aturan hukum yang menjamin HAM seperti larangan penangkapan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas. Deklarasi ini juga diambil dari berbagai bidang, yaitu politik, sosial, pendidikan, dan melihat keadaan negara pada saat itu. Dari adanya kisah sejarah Magna Carta memberikan dampak yang baik oleh dunia hingga pada saat ini, yaitu dijunjung tingginya hak asasi manusia sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dimiliki oleh manusia bahkan sejak mereka lahir ke dalam dunia ini. Sedangkan signifikansinya terhadap Indonesia, yaitu Indonesia dapat belajar dari sejarah Magna Carta dan mengambil hal-hal yang baik seperti menerapkan HAM, yang dimana kita tahu bahwa HAM di Indonesia telah diterapkan. HAM ini berfungsi untuk menjunjung tinggi keadilan individu sebagai perlindungan yang harus dimiliki setiap individu. Kesempatan yang bisa dilihat dari sejarah Magna Carta ini adalah bahwa manusia dan masyarakat mendapatkan keadilan dengan adanya HAM yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini membawa suatu perubahan yang sangat baik bagi semua orang di seluruh dunia. Sedangkan keterpurukan yang masih ada dapat dilihat dari masih ditemukannya individu-individu yang ataupun kelompok-kelompok masyarakat maupun status sosialnya yang masih belum mendapatkan kesetaraan HAM, sehingga untuk beberapa orang tertentu mereka tidak mendapat keadilan HAM yang dimiliki oleh orang lain dan yang mungkin memiliki kekuatan ataupun kuasa yang lebih tinggi. Jadi masih ada terjadi kesenjangan dan juga ketidakadilan bagi setiap orang untuk memiliki hak yang sama. Dari sejarah ini kita bisa melihat dan belajar bahwa bagaimana menjadi seorang pemimpin seharusnya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan orang-orang yang ada di bawah kita. Kita mengetahui bahwa kita tidak bisa berada sampai titik tertentu tanpa orang lain. Jadi seharusnya kita bisa memikirkan keadilan, kesejahteraan bagi orang-orang, khususnya orang-orang yang kita pimpin. Tuhan memberikan kita akal, budi, dan pikiran agar kita dapat bertindak dengan benar dan juga dengan adil. Dengan belajar mengenai sejarah Magna Carta ini, kita bisa
memikirkan bagaimana hal ini tidak terulang kembali di masa depan, sehingga melalui diterapkannya dan dijalankannya keadilan hak asasi manusia, ini merupakan salah satu representasi dari kasih Allah terhadap segala umat manusia yang percaya.